Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan evaluasi akhir semester sesi data dengan topik prediksi CKD atau penyakit ginjal kronis menggunakan pendekatan klasifikasi. Kami menggunakan data 397 pasien dan membagikan 6 model klasifikasi mengikuti kerangka kerja standar mulai dari business understanding hingga interpretasi. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, saya Muhammad Rahman dengan NPM 243510799. Saya akan menjelaskan tahapan business understanding hingga dengan EDA. Dan rekan saya, Rinanda Purnama, akan menjelaskan modeling hingga dengan interpretasi. Alur presentasi kami dibagi menjadi 7 bagian utama, dimulai dari business understanding, data understanding, data preparation, exploration, data analysis, modeling, evaluation, dan interpretasi, dan rekomendasi. Untuk latar belakang dan tujuannya, CKD atau penyakit yang ini adalah penurunan fungsi ginjal secara bertahap yang sering tidak menimbulkan gejala di tahap awal. Inilah mengapa kita perlu mendeteksinya sejak dini. Kondisi ini bisa berkembang menjadi gagal ginjal yang memerlukan dianalisis, dan bahkan transplantasi. Lanjut ke target pencapaian kami menerapkan 3 target utama. Pertama, menghasilkan model klasifikasi CKD versus not CKD dengan performa tinggi dan mengembangkan antar kelas. Kedua, memprioritaskan ekal karena dalam konteks medis itu sangat penting. Dan yang ketiga, model harus interpretasi, artinya dapat menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh. Selanjutnya, sumber dan deskripsi data. Data ini kami dapatkan dari dosen kami yang memberikan di Google Drive. Dan data ini terdiri dari 397 baris dan data pasien 26 kolom, yaitu 24 fitur dan fitur klinis dan laboratorium ditambah 1 kolom target berupa label kelas. Untuk ini penjelasan variabelnya ini terdiri dari data numerik yang mana dia usia, tekanan darah, dan lain-lain, dan kategorikal seperti riwayat, hipertensi, diabetes, dan lain-lain dengan target akhir kelas. Kondisi awal datanya banyak missing value di kolom lab dan tidak ada aplikasi dan kelas tidak seimbang. Untuk cleaning implementasi dan fitur engineering, di sini membersihkan format implementasi numerik dengan median dan kategorikal dengan modus, encoding ke 1 atau 0, normalisasi dengan standarisasi outlier, sengaja dipertahankan karena mencerminkan kondisi klinis nyata. Selanjutnya, data setelah pre-processing, hasilnya ada 397 baris dan 24 fitur, 0 missing value, 0 duplikasi, outlier-nya RBC, RGC, RBGR, SC tetap dipertahankan. Statistik dan distribusi target. Kelas tidak seimbang, ada 248 CKD versus atau lawannya ada 149 non CKD. Untuk nilai BGR, BU, SC bervariasi. Untuk visualisasi distribusi, sebagian besar fitur numerik risk queuing dengan outlier tinggi, konsistensi dengan kondisi RCKD. Untuk korelasi fitur, homoglobin berkorelasi kuat dengan PCF dan RBCC, SC dan BU saling berkorelasi positif. Homoglobin atau PCV berkorelasi negatif dengan SC atau BU. Untuk fitur klinis kelas CKD, pasien CKD homoglobin dan PCB lebih rendah, SC, BU, dan atau albumin lebih tinggi, hipertensi dan diabetes lebih banyak pada kelompok CKD. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri terkait dengan algoritma yang digunakan. Jadi algoritma yang digunakan itu ada 6, yaitu logistic regression, decision tree, random forest, gradient boosting, SVM, dan K-nearest snackboard. Jadi tahapan training modelnya itu dilakukan 80% data untuk training, untuk latihan, dan 20% data untuk pengujian atau testing. Standarisasi fiturnya digunakan untuk logistic regression, SVM, dan K-nearest snackboard. Kita terapkan pada seluruh fitur numerik agar setiap fitur memiliki skala setara, yaitu min sama dengan 0, std sama dengan 1. Jadi alur proses modelingnya seperti ini. Ada 6. Yang pertama data bersih, encoding kategorikal, lanjut ke numerik, terus ada trend dilakukan pembagian data, yaitu latihan dan pembagian data untuk pengujian, yaitu 80/20, dan dilakukan scaling. Terus ada training dari 6 model klasifikasi, dan yang terakhir prediksi dan evaluasi. Diagram cabang modelnya seperti ini. Jadi dari evaluasi model metrik ditemukan bahwa logistic regression, random forest, dan gradient boosting ditemukan bahwa nilainya itu adalah 1 untuk akurasi, precision, recall, F1 score, dan erosi. Ditemukan bahwa nilainya itu mencapai skor sempurna, yaitu nilai 1. Kalau untuk decision tree, SVM, dan KNN ditemukan bahwa akurasi, recall, dan F1-nya itu memiliki nilai yang kurang dari 1. Kalau untuk precision-nya, SVM, KNN memiliki data 1, yaitu nilai sempurna, dan erosinya adalah nilai sempurna. Kalau untuk decision tree-nya, precision, akurasi, recall, F1, erosi ditemukan bahwa nilainya tidak sempurna atau di bawah dari skor 1. Untuk conversion matriknya dan analisis prediksi ditemukan bahwa model terbaik itu adalah logistic regression, random forest, gradient boosting. Jadi tidak menghasilkan false negatif maupun false positif pada 80 data uji. Untuk decision tree dan SVM memiliki sedikit kesalahan klasifikasi, 1-2 kasus, umumnya false negatif. Untuk KNN memiliki jumlah false negatif tertinggi, 4 kasus, berisiko melewatkan pasien CKD kurang ideal untuk screening medis. Lanjut ke perbandingan performa antar model. Ini adalah visualisasi dari perbandingan metrik evaluasi antar model. Untuk interpretasi hasil modelnya ditemukan logistic regression. Di sini kita memakai algoritma logistic regression untuk menguji data 80 pasien. Untuk NOT CKD, CKD, dan akurasinya itu ditemukan bahwa nilainya untuk precision recall F1 adalah nilai 1, yaitu mencapai nilai sempurna, dan untuk supportnya 30, 50, dan 80. Untuk faktor yang paling berpengaruhnya itu ada hemoglobin, serum ini, packed cell volume, albumin, blood urea. Jadi insight bisnis yang diperoleh itu yang pertama ada indikator klinis kunci, komorbiditas relevan, terus model siap pakai, dan perlu validasi lanjut. Untuk rekomendasi dan implementasinya, rekomendasi dari kami, gunakan logistic regression sebagai alat bantu screening awal CKD karena keseimbangan terbaik antara akurasi dan recall. Terus model tetap merupakan alat bantu, bukan pengganti diagnosis dokter. Kalau untuk pemeriksaan lanjutan pada pasien dengan hemoglobin rendah dan kreatin tinggi ini harus difokuskan, dan ini lakukan validasi lanjutan dengan data dari populasi atau rumah sakit. Kalau untuk implementasi yang dapat dilakukan ada 4, yaitu dashboard screening, alert dini, monitoring, dan update dan retraining. Ringkasan proyeknya itu seperti ini. Jadi ditemukan bahwa model terbaik itu adalah logistic regression. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.